Sebagai pemenuhan hak publik atas layanan kependidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta memberikan ruang bagi pelayanan publik melalui Pusat Pelayanan Terpadu yang hadir dengan moto cinta, cepat, interaktif, dan terpercaya. Dengan moto tersebut, kami senantiasa berkomitmen untuk memaksimalkan pelayanan dengan memberikan fasilitas dan proses yang sesuai dengan standar pelayanan. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar. Apa yang menjadi indikator para orang tua itu ternyata ada subsidi silang terhadap lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk adalah TK di dalamnya. Nah, kemudian beda perlakuan orang tua dan masyarakat terhadap jenjang yang lainnya, intervensi, subsidi, gitu ya Bapak dan Ibu, kaitan dengan terutama adalah lembaga yang di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Beda halnya ketika dengan lembaga pendidikan anak usia dini, termasuk di dalamnya TK. Kontribusi masyarakat atau swadaya itu sangat besar. Maka saya patut berbangga dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pimpinan lembaga, kepala sekolah dan guru-guru TK yang telah mempertahankan sekolahnya sehingga masyarakat kemudian mempunyai kepercayaan untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga ini. Nah, tanpa peran Bapak dan Ibu yang sangat gencar, kemudian juga dengan strategi yang khusus, kemudian dengan promosi yang luar biasa untuk menggandeng masyarakat bersama-sama anaknya supaya disekolahkan. Tentu tidak semua harus diintervensi, disubsidi oleh pemerintah, tetapi pada akhirnya bisa dilakukan itu, dan itu sangat membantu kami pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Luar biasa, tepuk tangan buat pemerintah. Kalau semua jenjang pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, harus sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, saya kira itu hal yang tidak mungkin dan akan membebani dan menjadi berat bagi kami pemerintah, termasuk adalah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Tapi dengan kerja kerasnya Ibu dan hadirin yang di sini hadir, termasuk adalah pemimpin lembaga atau yayasannya, akhirnya masyarakat mau. Nah, kalau melihat dari data, ternyata kontribusi dari masyarakat itu dengan nominal mengeluarkan nominalnya untuk menyekolahkan anak, tertinggi adalah di jenjang pendidikan anak usia dini. Maka patutlah Pak Kadisdik, kalau nanti jenjang pendidikan anak usia dini ini harus terus gencar dipromosikan dan menjadi hal yang wajib dan mengikat bagi masyarakat yang punya anak usia sekolah pendidikan anak usia dini, wajib harus menyekolahkan mereka sebelum pendidikan dasar. Dan kabar baiknya dari laporan Pak Kadisdik menyampaikan jenjang yang lebih tingginya pendidikan dasar itu sangat terbantu dengan kinerja ibu-ibu semuanya. Jadi sama Pak Kadisdik, Bu, ayo nama enakan Bu SDT, karena anak sudah tidak mentah lagi, gitu kan? Anak sudah dibentuk jadi. Nah, tinggal nanti bagaimana kontribusi Dinas Pendidikan untuk mendorong Ibu dan Bapak, itu PR sedang kita dorong
Pak Kadisti dengan saya sedang mencari celah, karena kalau mengandalkan satu pintu APBD saja, PAD saja, itu hal yang tidak mungkin saat sekarang. Maka saya kemarin dengan Pak Kadisdi, bet kadieu ke Bandung, bet kadi itu pokoknya muter ya Bu, ya. Kita mencari celah, dan katanya sebetulnya di pusat itu banyak apa namanya tuh fasilitas yang belum sepenuhnya bisa kita nikmati. Saya selaku bupati memang bingung pintu masuknya kemana, tapi sudah kita akan coba dengan Pak Kadisdik supaya nanti intervensi pemerintah pusat untuk pendidikan anak usia dini di Kabupaten Purwakarta ini makin meningkat dan makin besar. Ya, kita sudah melalui dinas pendidikan kita sudah menginput ya Pak Kadisdik ya. Nanti mungkin karena kemarin itu kita bingung Bu. Ya, seperti Ibu juga bingung ke SIPD kita, ke Pemda, ya Ibu IGTKI, Ibu Ketua IGTKI kemarin itu juga kita bingung, kita karena sudah punya SIPD, ya jadi semuanya serba online, dan online itu tidak setiap waktu dibuka sistemnya, pengusulannya, hanya waktu-waktu tertentu. Contoh misalkan untuk tahun 2025 itu akan dibuka pada bulan Februari 2024. Hanya 1 bulan Bu sistemnya dibuka untuk pengusulan. Hanya 1 bulan, Februari dan Maret. Seluruh yayasan dan lembaga pendidikan boleh memasukkan itu ke dalam sistem kita yang disebut dengan SIPD. Tapi sebelumnya, sebelum memasukkan, Ibu harus kemudian menginput dulu ke Bapelitbangda untuk mendapatkan user. Atau apa namanya tuh, anu itu mah pada klubnya ya Buni. Buninya kan daya di bumi ya, di izin. Kan? Nah, upami tos ke sekolah, alih bui, Bu, bingung apa? Alih di bumi. Jam 11 siang, Bu, batur rencana tos arah bumi, tos tu ayah sasaha, tabu 11, akhirnya tabu sampai lewat tengah 12 nya dijemput, Bu, dijemput. Ayo mau ke itu, mau ke kantor nanti, mixwe gitu kan? Ada mixwe, cina sama aneh nanti. Akhirnya diajakan gitu, jadi komunitas sekolah alih bui. Nah tiba-tiba hari Minggu tosnya ngajak sekolah kemana men? Diajakan tadinya sok ayah teh jun ya di Minggu, jadi sekolah teh dibuka. Nah hoyong amangna di dinya Bu ke gitu. Ningali itu teh wah di depannya apa yang hewan melata kayak sama kesiunan Bu di bumi oke untung sanes skala jengki. Naon wae di canak. Karena hewan gitu teh orang itu agak tuh kayak kesiunan dicanak teh orang itu. Ya tapi siunan teh pas kalah jengki wah gitu. Aduh. Nah itu Ibu artinya kalau ada bahasa siapakah perempuan siapakah manusia yang super power yaitu guru-guru TK. Ambunya terbiasa naklukkan, gurunya biasa naklukkan, aduh luar biasa. Naon gitu kan, ajianana Buni berbagi atau Buni, nah ibu guru TKP hebatnya itu Bu, orang tuanya bisa ditaklukkan, anak-anak komodei gitu kan. Siapa yang hari ini kalau ada kegiatan-kegiatan orang tua itu sangat semangat. Namun bahasa ayo nama excited, pasti adalah orang tua yang anaknya disekolahkan di TK. Beda dengan di sekolah jenjang yang lainnya, misalkan SMA, geus naon deui eta teh, di pendidikan anak usia dini. Itu dikeluarkan Bu apa saja. Karena orang tuanya juga bahagia. Kenapa bahagia? Karena mereka melihat ketika usia keemasan tumbuh kembang anak itu terlihat pada di situ. Wah, abi oke Bu, dina tuh Niang usia 3 tahun nggak betem ke acan biasanya lios. Akhirnya abi telepon Wana, wah titip Niang dari jam di mah gratis gitu. Da Wana aliman di Bandung Bu, aduh tos mahal. Salur terapis nate harus di Bandung Ibu, ini adalah sekolah yang representatif bagi bari jeung budak teh kudu asup ka rumah sakit, saut wana teh kudu menentoy wah penuh yang wana kadieun.
dia mau budak teh kudu dihijikeun jeung babaturanana da dikerem wae di rumah dinas. Ternyata betul Bu, 6 bulan perkembangannya luar biasa. Sudah bisa what is this? Bumi, what is this? Aduh eta budak kudu jadi bahasa Inggris dia wah. Ternyata saya pernah cerita dulu ya, yang itu bahasa keluar yang pertama adalah bahasa Inggris karena tontonan dia dari kecil usia 8 bulan itu adalah tontonannya ternyata bahasa Inggris, Cocomelon. Jadi akhirnya bingung dia mau ngomong, tapi di rumah dinas nate ngomong nate bahasa planet, bahasa Sunda. Kan imajinasi dalam pikiran memori anjeunna dengan kenyataan itu tidak sama. Upami W, tapi misalnya terus biasanya bahasa Indonesia ya. Jadi dalam satu kalimat ketika ngejah aya we bahasa Inggrisnya tetap diselip-selipkeun gitu. Ayeuna mah Bu nih di bahasa Sundakeun Bu. Wah. Nggak mau Ibu, Nengyan mau cicing aja. Masuk abi teh aya lumayan nih aya bahasa Sundaan. Bu ini ya. Bu ini sok kata cicing kata dia cicing pun anak mah. Oh ternyata langsung dinamai memorina. Tadi dia praktekeun. Jadi hayang gogoleran gitu pamit. Nengyan ayo bangun. Itu kelincinya mau dikasih makan pagi-pagi sarapan kan gaduh kelinci. Biasanya sok di pasien di Parapan banyak nang wortel. Ayeuna enggak mau, Nengyan mau cicing aja. Udah lumayan tah aya kosakata bahasa Sunda. Enggak apa-apa lah campur-campur. Yang